Skors perkara atas nomor 800 PIT B 2022 atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan dicabut, sidang dinyatakan dibuka untuk umum. Baik, sesuai dengan penundaan tadi, hari ini kesempatan untuk jaksa penuntut umum mengajukan tanggapan atas keberatan yang atau eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Izin membagikan dulu. Izin membacakan Yang Mulia. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, pendapat penuntut umum atas keberatan yang diajukan terdakwa Kuat Ma'ruf yang didakwa dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dakwaan subsidiar pasal 338 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP melalui penasihat hukumnya dalam perkara pidana nomor PDM 244-10/10/2022 selanjutnya disebut perkara Akwo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Pertama-tama, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menanggapi keberatan yang diajukan oleh terdakwa Kuat Ma'ruf, selanjutnya disebut terdakwa. Melalui penasihat hukumnya, pada kesempatan ini pula, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, selanjutnya disebut KUHP. Kami selaku penuntut umum dalam perkara ini akan menyampaikan pendapat atas keberatan yang telah disampaikan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022. Majelis Hakim yang mulia, berangkat dari tipologi asas legalitas, yakni lex scripta harus tertulis, lex serta harus jelas, dan lex stricta tidak boleh diterjemahkan lain selain dari apa yang tertulis dengan jelas. Maka ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP telah mengatur secara limitatif dan imperatif mengenai 3 alasan untuk mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum, yaitu 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya. Mengenai hal ini, KUHP dengan jelas mengaturnya dalam pasal 84, pasal 147, sampai pasal 151 KUHP, yang pada prinsipnya alasan keberatan ini dapat diajukan bila mana terhadap hal-hal yang menyangkut masalah kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara baik secara relatif maupun kompetensi relatif secara absolut. Dakwaan tidak dapat diterima. Bahwa terhadap alasan ini hanya dapat diajukan terhadap hal-hal atau keadaan yang merupakan vervolging listing gronden atau dasar-dasar yang meniadakan penuntutan. Misalnya, apakah terdapat pengaduan untuk delik aduan? Pasal 75 KUH pidana, nebis in idem, pasal 76 KUH pidana, terdakwa meninggal dunia, pasal 77 KUH pidana, serta perkara daluarsa, pasal 78 KUH pidana. 3. Surat dakwaan harus dibatalkan. Bahwa terhadap alasan ini hanya dapat diajukan jika surat dakwaan tidak memenuhi syarat formil maupun material dari surat dakwaan, yaitu A. Syarat formil.
Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 004/J.A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan tanggal 16 November 1993 menyebutkan pasal 143 ayat 2 KUHP telah menetapkan syarat-syarat formil yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan sebagai berikut. 1. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan. 2. Surat dakwaan harus memuat secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan. B. Syarat material. Pasal 143 ayat 2 KUHP, pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP telah menentukan syarat material dan dari suatu surat dakwaan yang menyatakan surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. KUHP tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan uraian cermat, jelas, dan lengkap dalam suatu surat dakwaan. Oleh karena itu, untuk memperjelas maksud pasal tersebut, hendaknya merujuk pada sumber-sumber hukum, baik itu pendapat hukum, doktrin, maupun putusan hakim, jurisprudensi. A. Sutomo dalam bukunya Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen cetakan kedua PT Pratnya Paramita Jakarta halaman 10 dan halaman 11 menyatakan yang dimaksud dengan uraian cermat, jelas, dan lengkap adalah sebagai berikut. A. Cermat berarti kecermatan dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan oleh undang-undang atau pasal-pasal yang bersangkutan. B. Jelas berarti uraian yang jelas untuk memudahkan terdakwa mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian memudahkan baginya untuk mengadakan pembelaan terhadap dakwaan atas dirinya. C. Lengkap berarti uraian perbuatan yang didakwakan menjadi bulat, artinya hal-hal yang relevan sesuai dengan unsur-unsur pasal yang bersangkutan. Tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang tercecer. Lebih lanjut, Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 004/J.A/11/1993 tentang pembuatan surat dakwaan tanggal 16 November 1993 menyebutkan di samping syarat formil tersebut ditetapkan pula bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan. Syarat ini dalam praktik tersebut sebagai syarat material sesuai ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Syarat material meliputi A. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. B. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Uraian secara cermat berarti menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan kepada terdakwa. Dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Uraian secara jelas berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap berarti surat dakwaan itu memuat semua unsur elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. Secara material, suatu surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang 1. Tindak pidana yang dilakukan. 2. Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut.
3. Di mana tindak pidana dilakukan. 4. Bila mana, kapan tindak pidana dilakukan. 5. Bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan. 6. Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut. Delik material. 7. Apakah yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Delik-delik tertentu. 8. Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan. Komponen-komponen tersebut secara kasuistik harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan. Apakah tindak pidana tersebut termasuk delik formil atau delik material. Dengan demikian dapat diformulasikan bahwa syarat formil adalah syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan surat dakwaan. Sedang syarat material adalah syarat yang berkenaan dengan materi, substansi surat dakwaan. Untuk keabsahan surat dakwaan, kedua syarat tersebut harus dipenuhi. Tidak terpenuhi syarat formil menyebabkan surat dakwaan dapat dibatalkan. Sedangkan tidak terpenuhi syarat material menyebabkan dakwaan batal demi hukum. Selain daripada itu, dalam buku pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun 1985 halaman 16 menyebutkan pencantuman waktu dilakukan tindak pidana di samping bermaksud memperjelas tindak pidana dilakukan, namun yang lebih urgen erat kaitannya dengan Pasal 1 ayat 2 KUHP tentang perubahan perundang-undangan usia pelaku dewasa atau belum berdasarkan pasal 45 KUHP. Kadaluarsa berdasarkan pasal 78 KUHP. Persyaratan yang ditentukan dalam suatu tindak pidana pada waktu malam pasal 363 KUHP. Menurut Hukrat 18 Juni 1928 W.1861 N.I.1928 nomor 1438 berbunyi, penyebutan dalam surat tuduhan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut dalam atau kira-kira tahun 1920 sampai dengan 1926 adalah cukup menyatakan waktu. Lebih lanjut, dalam buku pedoman pembuatan surat dakwaan terbitan Kejaksaan Agung tahun 1985 halaman 16 menyebutkan pencantuman tempat dilakukannya tindak pidana di samping bermaksud memperjelas perumusan tindak pidana yang didakwakan, namun lebih urgen erat kaitannya dengan kompetensi relatif dari pengadilan pasal 84 sampai dengan 86 KUHP, berlakunya hukum pidana Indonesia pasal 2 sampai dengan 8 KUHP, di muka umum pasal 160 dan 170 KUHP, kewenangan menuntut oleh penuntut umum pasal 137 KUHP, teori-teori locus delicti tempat terjadinya tindak pidana. Sehubungan dengan hal ini, Andi Hamzah terbitan tahun 1985 halaman 173 menyatakan, menurut Menkenhokrat tidak banyak menuntut syarat-syarat penguraian tentang tempat dan waktu. Suatu lukisan yang luas seperti di Rotterdam atau salah satu tempat di Nederland atau di Antwerpen atau salah satu di tempat di Belgia dan di dalam atau di sekitar tahun-tahun 1920 sampai dengan 1926 dipandang cukup memadai asal ternyata terdakwa tidak dirugikan dalam pembelaannya. Hasil dapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1986 membahas sehubungan dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP yang mana Mahkamah Agung memberikan petunjuk bahwa maksud pasal 143 ayat 2 KUHP dengan kalimat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan adalah bahwa dalam surat dakwaan itu harus disebut apa yang sesungguhnya dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur delik yang didakwakan, sehingga tidak cukup hanya menyebut unsur deliknya saja. Video himpunan tanya jawab hukum pidana KUHP nomor 152. Akan dilanjutkan rekan kami. Bahwa dari uraian-uraian normatif doktrinal tersebut di atas
maka apabila keberatan terdakwa maupun penasihat hukumnya di luar ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan tidak dapat diterima. Majelis Hakim yang mulia, bahwa pada pokoknya penuntut umum menolak semua isi nota keberatan penasihat hukum terdakwa kecuali apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas oleh penuntut umum dalam penuntut umum atas keberatan yang diajukan oleh terdakwa. Tujuan pendapat penuntut umum ini merupakan perwujudan dari asas fair trial guna meluruskan dalil-dalil yang tertuang dalam keberatan terdakwa melalui penasihat hukumnya yang mayoritas berisi dalil-dalil penyesatan, sehingga membuat seolah-olah tindakan penuntut umum dalam pembuatan surat dakwaan adalah bertentangan dengan hukum acara pidana yang berakibat surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP. Melalui kesempatan ini, penuntut umum yang melakukan penuntutan dan membuat surat dakwaan akan meluruskan maksud penuntutan secara akhul dilakukan dan maksud surat dakwaan tersebut sehingga tidak menimbulkan kesesatan berpikir, misleading, atau menghindarkan dalil-dalil penyesatan ke depannya sebagai upaya untuk mencari kebenaran material warheads dalam persidangan yang mulia ini. Bagaimanapun implikasi berlanjut dari dalil penyesatan dalam praktek hukum yang tidak segera diluruskan adalah terciptanya kesesatan hukum. Res Waldings. Romawi II. Materi pokok keberatan. Majelis Hakim yang mulia. Setelah kami mempelajari dengan sesama uraian keberatan dari terdakwa melalui penasihat hukumnya yang pada intinya menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa serta mengadili perkara ini dan memberikan putusan Wide nota keberatan tim penasihat hukum Kuat Ma'ruf halaman 22 sebagai berikut. 1. Menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan nomor register perkara PDM 244 garing JKTSL garing 10 garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum. 3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa tidak dilanjutkan. 4. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan serta memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melepaskan terdakwa dari tahanan. 5. Memulihkan hak terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. 7. Ex aqua et bono. Permohonan tersebut diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya yang diuraikan dalam beberapa poin yang dianggap krusial sebagai dasar mengajukan keberatan atas kekeliruan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum antara lain Wide nota keberatan tim penasihat hukum Kuat Ma'ruf halaman 11 sampai dengan 21. A. Uraian dakwaan tidak lengkap dan jelas. B. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak menjelaskan perbuatan terdakwa yang merupakan tindak pidana atau pendukung terjadinya tindak pidana yang didakwakan. C. Dakwaan penuntut umum tidak cermat, tidak menjelaskan secara jelas dan lengkap perbuatan penyertaan terdakwa. D. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, di mana unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar adalah sama, sedangkan pasal pidana yang didakwakan berbeda. Romawi III. Pendapat penuntut umum. Majelis Hakim yang mulia, menyusun konstruksi hukum dalam suatu pendapat hukum di sidang pengadilan haruslah didasarkan pada argumentasi hukum yang jelas, kuat, dan logis. Karena hukum merupakan penalaran tertinggi, sebagaimana adagium lex ratio summa incita in natura, que juber a, qua facindasun prohibita contraria. Hal terpenting dalam argumentasi hukum adalah penguasaan terhadap hukum itu sendiri yang tidak terbatas pada ketentuan hukum positif semata, melainkan memandang hukum sebagai suatu sistem, sebagai tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, argumentasi hukum juga menuntut penguasaan hukum dari lapisan filsafat ilmu, dimulai dari dogmatika hukum, asas-asas hukum, serta teori hukum, hingga filsafat hukum sebagai lapisan tertinggi, serta berbagai metode penemuan hukum yang terdiri dari penafsiran hukum maupun argumentasi. Penguasaan teori maupun asas hukum yang tidak komprehensif
mengakibatkan argumentasi hukum yang dikonstruksikan menjadi lemah karena menimbulkan berbagai konflik di dalamnya yang tidak sesuai dengan adagium non est certandum de regulis juris, yaitu tidak ada hukum yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Konstruksi hukum yang demikian tentunya akan mudah dirapuhkan dan dibantahkan. Setelah membaca dengan sesama surat keberatan terdakwa yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, adapun pendapat penuntut umum sebagai berikut. 1. Uraian dakwaan tidak lengkap dan jelas. Video keberatan halaman 11 sampai dengan halaman 15. Tanggapan bahwa dalil penasihat hukum yang menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak lengkap dan jelas berkenaan dengan tidak dijelaskannya hubungan peristiwa keributan yang terjadi di rumah Magelang antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan terdakwa justru menunjukkan ketidakmampuan penasihat hukum dalam memaknai apa yang dimaksud dengan uraian jelas dan lengkap. Padahal penasihat hukum dengan membangun argumentasinya menggunakan surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE 004-11-11-1993 tentang pembuatan surat dakwaan yang ditindaklanjuti dengan surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum nomor B 607-11-1993 tanggal 22 November 1993 tentang pembuatan surat dakwaan yang mana dua aturan tersebut telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan uraian jelas, uraian cermat, jelas, dan lengkap menggunakan bahasa yang sangat mudah dipahami. Oleh karena itu, kami penuntut umum akan menggunakan dasar hukum yang sama seperti yang digunakan oleh penasihat hukum untuk menunjukkan kekeliruan penasihat hukum dalam memaknai apa yang dimaksud dengan uraian cermat, jelas, dan lengkap. Bahwa berdasarkan surat edaran Jaksa Agung RI nomor SE 004-CA-11-1993 tentang pembuatan surat dakwaan yang ditindaklanjuti dengan surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum nomor B 607-E-11-1993 tanggal 22 November 1993 tentang pembuatan surat dakwaan yang menjelaskan perumusan cermat, jelas, dan lengkap adalah sebagai berikut. A. Bahwa yang dimaksud dengan cermat adalah menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa dengan menempatkan kata-kata cermat paling depan dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Pembuat undang-undang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersifat korek dan teliti. B. Bahwa yang dimaksud dengan jelas adalah uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. C. Bahwa yang dimaksud dengan lengkap adalah surat dakwaan itu memuat semua unsur elemen tidak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. Bahwa kewajiban menuangkan fakta yang terkait perumusan unsur tindak pidana yang didakwakan telah termuat dalam dakwaan yang mana hal tersebut sejalan dengan syarat material dakwaan yaitu lengkap. Bahwa fakta-fakta yang dituangkan dalam dakwaan hanyalah fakta yang relevan atau terkait dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan. Hal tersebutlah yang melatar belakangi penuntut umum tidak memasukkan secara eksplisit kejadian keributan yang terjadi di rumah Magelang antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan terdakwa pada tanggal 7 Juli 2022 karena tidak adanya relevansi dengan materi surat dakwaan penuntut umum terkait dengan dakwaan pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP. Sehubungan dengan hal itu, penasihat hukum terdakwa perlu memahami bahwa dalam ajaran doktrin dan teori hukum pidana, makna pembunuhan berencana berdasarkan unsur pasal 340 KUHP, yakni barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, sama sekali tidak mengharuskan dan mensyaratkan adanya penguraian terhadap latar belakang, garing motif dari terdakwa sebagaimana kejadian pada tanggal 7 Juli 2022 yang nantinya akan dibuktikan di persidangan. Penuntut umum berpendapat demikian dengan argumentasi hukum sebagai berikut. Menurut Jan Renmeling dalam buku hukum pidana halaman 170,
pengertian dengan rencana terlebih dahulu, ini bukanlah bentuk dolus, melainkan hanya memberi nuansa khusus pada dolus tersebut melalui cara pelaksanaan tindak pidana, yaitu pertimbangan yang diambil secara tenang. Namun terminologi ini tidak perlu dianggap terlalu penting di dalam praktek. Istilah ini digunakan sekedar untuk mengeliminasi situasi psikis, seperti bertindak semata-mata karena dorongan emosi seketika. Tetapi jika seorang manusia mempunyai sedikit waktu, tidak menunjukkan emosi ekstrim secara nyata, hakim akan menyatakan terbukti adanya pertimbangan yang dilakukan dengan tenang, sekalipun ketenangan tersebut seringkali bersifat sangat situasional. Sejalan dengan pandangan Jan Remeling, Profesor Simon berpendapat tentang unsur dengan rencana terlebih dahulu atau berbedarah. Dalam buku PAW Lamintang S.A., delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan, serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan, halaman 45, dengan mengatakan, orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan terlebih dahulu jika untuk melakukan tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang. Demikian pula telah mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu. Dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan terlebih dahulu. Kemudian Hogerats dalam aresnya tanggal 22 Maret 1909W 8851 memutuskan untuk dapat diterima tentang adanya unsur direncanakan terlebih dahulu atau Warberdarat, itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang, bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya. SR Sianturi SH dalam buku tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, halaman 490 menyatakan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara materi perencanaan dengan pembunuhan itu. Yang pertama ialah bahwa materi perencanaan itu misalnya hari yang ditentukan untuk pelaksanaan, cara, alat atau tempat tidak harus tepat terjadi. Misalnya hari Senin ia menimbang-nimbang, berpikir dan menentukan caranya, yaitu bahwa pembunuhan akan dilakukan hari Kamis berikutnya, ternyata dipercepat pada hari Rabu. Tidak mengurangi pengertian dengan rencana terlebih dahulu. Semula direncanakan akan membunuh dengan pisau, ternyata dilakukan dengan pistol. Juga tidak mengurangi pengertian dengan rencana tersebut. Yang kedua ialah terdapat kekeliruan mengenai sasaran. Misalnya dia merencanakan pembunuhan B, ternyata X yang terbunuh. Karena mengira X adalah B, maka kejadian itu tidak mengurangi kehendak si petindak untuk membunuh seseorang lain. Yang juga tidak mengurangi rencananya untuk membunuh orang lain. Pasal 340 ini juga tidak menyebutkan orang tertentu yang akan dirampas jiwanya, melainkan hanya menentukan seorang lain. Mohon izin dilanjutkan oleh teman. Izin yang mulia. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam menguraikan unsur dengan sengaja terlebih dahulu atau Vorbedarat sebagaimana dimaksud pasal 340 atau pembunuhan berencana atau mort, itu pada hakikatnya tidak mensyaratkan penuntut umum untuk menguraikan fakta hukum dalam surat dakwaan yang menyangkut latar belakang atau motif terjadinya suatu pembunuhan, dikarenakan tidak adanya relevansi terhadap pembuktian unsur delik pasal akuo. Yang dibutuhkan hanyalah uraian terkait perencanaan terdakwa atau para terdakwa yang dilakukan secara tenang atau sikap kejiwaan untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dari mulai tahap persiapan, tahap permulaan pelaksanaan sampai dengan tahap pelaksanaan, dan bukan menguraikan mengenai peristiwa keributan yang terjadi pada tanggal 7 Juli 2022 antara korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan terdakwa sebagaimana yang keliru diinginkan oleh penasihat hukum. Argumentasi ini diperkuat dengan pendapat dari A. Sutomo dalam buku Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen cetakan kedua PT Pratnya Pramita Jakarta, menyatakan yang dimaksud dengan uraian lengkap adalah sebagai berikut. Lengkap berarti uraian perbuatan yang didakwakan menjadi bulat, artinya hal-hal yang relevan sesuai dengan unsur-unsur pasal yang bersangkutan
tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang tercecer. Selain itu, perlu menjadi perhatian majelis hakim bahwa nota keberatan penasihat hukum terdakwa yang mengatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum tidak jelas sebenarnya telah bertentangan dengan pernyataan dari terdakwa yang notabene-nya adalah klien mereka sendiri. Penuntut umum menyatakan demikian karena terdakwa ternyata sudah memahami dan mengerti materi surat dakwaan penuntut umum sehubungan dengan uraian fakta pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Karena dalam persidangan yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2002, sesaat setelah penuntut umum membacakan surat dakwaan, atas pertanyaan ketua majelis hakim yang diajukan kepadanya, terdakwa mengatakan bahwa ia mengerti materi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum, yang mengindikasikan bahwa surat dakwaan penuntut umum sudah dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap. Argumentasi ini sejalan dengan doktrin hukum Andi Hamzah dalam buku Hukum Acara Pidana halaman 177 yang menyatakan surat dakwaan jelas ataukah tidak jelas adalah relatif dan hendaknya ukurannya didasarkan pada keadaan konkret, yaitu apakah keadaan itu menunjukkan terdakwa dirugikan atau tidak. Jika terdakwa telah mengetahui apa sebab ia didakwa, maka halnya sudah memadai. Oleh sebab itu, keadaan di mana terdakwa mengatakan mengerti atau surat dakwaan yang telah dibacakan kepadanya telah sejalan dengan syarat jelas suatu surat dakwaan berdasarkan surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum nomor B607 tanggal 22 November 1993 tentang pembuatan surat dakwaan yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jelas adalah uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan sebaik-baiknya. 2. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak menjelaskan perbuatan terdakwa yang merupakan tindak pidana dan atau mendukung terjadinya tindak pidana yang didakwakan. Vide nota keberatan halaman 15 sampai dengan halaman 18. Dan 3. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak menjelaskan secara jelas dan lengkap perbuatan penyertaan terdakwa. Vide nota keberatan halaman 18 sampai dengan halaman 20. Tanggapan untuk keduanya. Bahwa uraian nota keberatan penasihat hukum adalah keliru dan telah bertentangan dengan doktrin serta jurisprudensi dalam hukum pidana di Indonesia. Berikut adalah doktrin dan jurisprudensi yang digunakan oleh penuntut umum untuk menentukan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai medeplagger. Pertama, menurut Profesor Andi Sofyan, bahwa adanya kesadaran bersama ini tidak berarti bahwa ada pemufakatan terlebih dahulu. Akan tetapi cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Yang penting ialah harus ada kesengajaan untuk bekerja sama yang sempurna dan erat, dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang. Kemudian ada pelaksanaan bersama secara fisik. Pelaksanaan bersama secara fisik cakupannya bukan hanya tertuju pada pelaksanaan unsur delik saja, dan perbuatan para pembuat pelaksana tidak perlu sama. Berdasarkan Hograd 29 Juni 1996, juga menekankan bahwa apabila dua orang secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan tiap-tiap pelaku tidak menghasilkan kejahatan itu. Kemudian dalam Hograd 29 Juni 1941, mengatur bahwa dalam turut melakukan, jika kerjasama para pelaku adalah demikian lengkapnya, sehingga perbuatan seorang dari mereka tidak berbentuk suatu badan. Kemudian dalam Hograd 17 Mei 1943, bahwa jika dua pelaku langsung bekerjasama melaksanakan suatu rencana, dan kerjasama lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa di antara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa adanya suatu medeplagger menitikberatkan pada keterkaitan secara yuridis di antara peserta dan mempunyai hubungan yang sangat erat, dan bahkan ada kemungkinan pelaksanaan fisik tersebut tidak termasuk unsur delik, tetapi sangat mendukung pelaksanaan delik yang dilakukan oleh perbuatan pelaksana sebagai perwujudan dari kehendak bersama. Di mana keadaan inilah yang terurai dalam surat dakwaan perihal keterlibatan terdakwa dalam perbuatan perampasan nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat yang dilakukan dengan Ferdi Sambo, Sarjana Hukum SIK Magister Hukum, Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo, dan Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Kemudian, kedua, menurut Profesor Mulyatno dalam bukunya berjudul Hukum Pidana, Delik-delik Penyertaan halaman 43, berpendapat bahwa kerjasama yang erat mungkin ternyata daripada perbuatan masing-masing peserta dan mungkin juga dari keadaan setelah kejahatan. Dari keadaan setelah kejahatan dilakukan, umpamanya bahan untuk menentukan adanya kerjasama yang erat atau tidak. Berdasarkan doktrin tersebut, maka digambarkan bahwa kerjasama tidak harus dilakukan secara eksplisit, melainkan juga dapat dilakukan secara implisit. Lebih lanjut, berdasarkan doktrin yang berkembang, maka syarat sebagai medeplagger turut serta dapat dilakukan dengan adanya kerjasama secara sadar berupa saling pengertian antar peserta. Saling pengertian antar peserta dan pelaksana kerjasama secara fisik yang tidak hanya ditujukan dalam merumuskan unsur delik, dijabarkan dalam surat dakwaan sehubungan dengan peran dari terdakwa, yakni sebagai berikut.
Poin pertama, untuk berjaga-jaga dan ikut mendukung pengamanan situasi pada saat di Jakarta, mengajak juga Kuat Ma'ruf yang merupakan orang kepercayaan saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati untuk mengurus keperluan rumah di Magelang. Dan saksi Ricky Rizal Wibowo merupakan ajudan yang ditugaskan untuk menjaga anak saksi Putri Chandrawati di Magelang, berangkat ke Jakarta dengan menggunakan 2 unit mobil, yakni mobil Lexus LM nomor Pol B1 Mah, di mana saksi Putri Chandrawati meminta Kuat Ma'ruf untuk mengemudikan mobil tersebut ke Jakarta. Poin kedua, Kuat Ma'ruf yang sebelumnya juga sudah mengetahui akan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat, dengan kehendaknya sendiri sudah membawa pisau di dalam tas lempangnya yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan apabila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan. Poin ketiga, Kuat Ma'ruf tanpa disuruh menghidupkan mobil Lexus LM nomor Pol B1 Mah, lalu saksi Putri Chandrawati naik dan duduk di kursi tengah mobil tersebut. Kuat Ma'ruf dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu sudah berada di dalam mobil, padahal saksi Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf yang seharusnya kembali ke Magelang, tetapi saat itu malah turut serta pergi ke rumah dinas Duren 3 nomor 46. Sesampai di rumah Duren 3, ia langsung menutup pintu dan kemudian naik ke lantai 2 untuk menutup pintu balkon meskipun langit masih terang. Kuat Ma'ruf masuk ke dalam rumah melewati garasi menuju pintu dapur yang sebelumnya sudah dibuka oleh Kuat Ma'ruf, langsung menuju kamar utama di lantai 1, diantar oleh Kuat Ma'ruf. Setelah itu Kuat Ma'ruf langsung menutup pintu rumah bagian depan dan naik ke lantai 2 tanpa disuruh langsung menutup pintu balkon. Padahal saat itu kondisi matahari masih dalam keadaan terang benderang. Apalagi tugas untuk menutup pintu tersebut bukan merupakan tugas keseharian dari Kuat Ma'ruf, melainkan tugas tersebut merupakan pekerjaan dari saksi Diryanto sebagai asisten rumah tangga. Poin selanjutnya, bahwa sekitar pukul 17.12, Kuat Ma'ruf yang mengetahui kehendak saksi Ferdi Sambo dengan sigap dan tanggap keluar melalui pintu dapur menuju garasi dan menghampiri saksi Ricky Rizal Wibowo yang berdiri dekat garasi, dekat bak sampah dengan mengatakan, "Om, dipanggil Bapak sama Yosua." Mendengar perkataan tersebut, saksi Ricky Rizal Wibowo menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang berada di halaman samping rumah dan memberitahu kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat bahwa dirinya dipanggil oleh saksi Ferdi Sambo. Kemudian atas penyampaian saksi Ricky Rizal Wibowo menyebabkan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tanpa sedikit pun merasa curiga berjalan masuk ke dalam rumah melewati garasi dan pintu dapur menuju ruang tengah dekat meja makan, diikuti dan diawasi terus oleh saksi Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf. Poin selanjutnya, Kuat Ma'ruf setelah memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat tetap ikut masuk ke dalam rumah mengawal korban Nofriansah Yosua Huta Barat sampai ke hadapan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Saat itu Kuat Ma'ruf masih membawa pisau dalam tas lempangnya untuk berjaga-jaga apabila terjadi perlawanan dari korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Poin selanjutnya, posisi Kuat Ma'ruf berada di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Ricky Rizal Wibowo dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan, berada di belakang saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Kuat Ma'ruf menyadari sepenuhnya dan tidak sedikit pun menolak permintaan handphone merek iPhone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh saksi Ferdi Sambo bersama saksi Putri Chandrawati yang merupakan tanda terima kasih atas hadiah karena saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan Kuat Ma'ruf telah turut terlibat merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Keberatan poin keempat, dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, di mana unsur tindak pidana didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar adalah sama, sedangkan pasal pidana yang didakwakan berbeda. Video nota keberatan halaman 20 sampai dengan halaman 21. Dilanjutkan oleh rekan saya yang mulia.